Prosedur penanganan hewan uji di laboratorium harus mendapatkan perhatian khusus, termasuk sifat-sifat dan karakter dari hewan uji. Hal ini dimaksudkan untuk hewan yang dimana tidak dapat kondisi stres ketika masa percobaan berlangsung. Jika hal tersebut terjadi, maka berakibat pada hasil penelitian menjadi tidak baik. Penelitian praklinis biasanya menggunakan hewan mencit. Hal ini dikarenakan struktur anatomi dan fisiologi mencit memiliki kemiripan dengan struktur anatomi dan fisiologi manusia. Mencit atau mus musculus adalah hewan percobaan yang sering dan banyak digunakan di dalam laboratorium farmakologi dalam berbagai bentuk percobaan. Hewan ini mudah ditangani dan bersifat penakut, fotofobik, dan cenderung berkumpul sesamanya dan juga bersembunyi. Aktivitasnya di malam hari lebih aktif dan kehadiran manusia akan mengurangi aktivitasnya. Mencit sangat representatif digunakan sebagai model penyakit bawaan pada manusia dan mudah untuk direkayasa genetikanya. Terdapat keunggulan penggunaan mencit sebagai hewan percobaan dalam penelitian atau praktikum, seperti mudah dalam penanganan, tempat penyimpanan, harga yang relatif lebih murah, serta jumlah peranakannya dalam sekali melahirkan dapat mencapai 16 sampai dengan 18 ekor. Berikut merupakan cara memegang mencit. Yang pertama, mencit diangkat dengan memegangnya pada ujung ekornya menggunakan tangan kanan 3 sampai dengan 4 cm dari ujung. Letakkan pada suatu tempat yang permukaannya tidak licin, misalnya kasa dan ram kawat, sehingga ketika dibiarkan mencit dapat menjangkau mencengkramnya kawat dengan kaki depannya. Yang kedua, jika diletakkan pada tempat yang rata seperti meja, sebisa mungkin jangan menarik ekor mencit dengan paksa dan terlalu kuat. Ikuti gerakan mencit dan tarik ketika tahanan mencit tidak terlalu kuat. Yang ketiga, untuk memegang mencit, telunjuk dan ibu jari tangan kiri menjepit kulit tengkuknya, sedangkan tangan kanan masih memegang ekornya. Setelah itu, tubuh mencit dapat diangkat dan dibalikkan sehingga permukaan perut menghadap ke praktikan. Yang keempat, untuk memudahkan pemberian obat, ekor mencit yang dipegang oleh tangan kanan dipindahkan dan dijepitkan di antara jari manis dan jari kelingking tangan kiri hingga mencit cukup erat dipegang. Yang pertama adalah pemberian secara oral. Pemberian bahan uji secara oral dilakukan menggunakan alat suntik yang berjarum tumpul sedikit membendol pada ujungnya dan dibuat agak bengkok melengkung. Jarum atau kanula dimasukkan ke dalam mulut perlahan-lahan, melewati esofagus dan kira-kira sampai di lambung. Setelah yakin jarum sudah sampai di lambung, baru bahan uji di dalam alat suntik diinjeksikan. Yang kedua yaitu pemberian secara intravena. Pemberian sediaan melalui suntikan intravena dilakukan dengan penyuntikan secara langsung ke dalam vena dan menjadi rute pemberian yang paling cepat memberikan onset of action. Pemberian sediaan melalui intravena pada mencit dan tikus dilakukan dengan mensuntikan melalui pembuluh darah ekor. Yang ketiga adalah pemberian secara subkutan. Pemberian sediaan atau obat secara subkutan adalah pemberian melalui bagian bawah kulit ke dalam lapisan lemak tetapi tidak ke dalam otot. Suntikan melalui subkutan dapat mengurangi risiko yang berhubungan dengan suntikan intravaskular. Penyerapan obat melalui rute subkutan ini juga terjadi dengan cepat. Pemberian obat melalui subkutan pada mencit dapat dilakukan pada daerah tengkuk atau leher bagian atas. Yang keempat adalah pemberian secara intramuskular. Pemberian obat melalui intramuskular dapat dilakukan melalui suntikan pada jaringan otot, umumnya di otot paha. Nah, kelarutan obat pada air akan mempengaruhi kecepatan dan kelengkapan absorpsi sediaan atau obat. Umumnya absorpsi akan lebih cepat terjadi pada otot deltoid atau vastus lateralis. Yang terakhir, yang kelima, yaitu pemberian secara intraperitoneal. Pemberian sediaan atau obat dengan intraperitoneal dilakukan dengan cara penyuntikan pada dinding otot peritoneum atau di bawah abdomen.
yang sangat tipis dan juga memiliki banyak pembuluh vaskuler. Melalui teknik ini, obat akan mudah diserap ke dalam sistem peredaran darah. Pada mencit dan tikus, penyuntikan dilakukan dengan bagian tepi bawah abdomen. Baik, sekian video penjelasan mengenai cara pemberian obat dan pengambilan spesimen sampel hewan uji dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.